Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 8 Oktober 2021. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan mohon maaf karena morning briefing kemarin tidak ada. Karena saya udah record dan setelah saya edit di Adobe Premiere seperti itu ada crash di suaranya, jadi timpah. Suaranya nimpa. Ya, saya nggak tahu lah errornya itu gimana, tapi suaranya nimpa sehingga saya pikir saya cukup sibuk kemarin dan nggak ada waktu lagi untuk record ulang. Ya capek juga ya 30 menit record ulang, jadi saya pikir ya udah deh off dulu. Ya, dan semoga ini sih udah nggak error seperti itu ya, semoga sih udah aman. Nah, banyak hal yang akan kita bahas. Sebenarnya saya udah mau recall dari yang kemarin. Saya udah mau bilang bahwa itu batu bara udah ada sinyal selnya untuk jangka pendek. Ya itu di kemarin saya udah mau bahas gitu. Cuman ya udahlah ya. Wow, ini lever cakep juga nih. Nah, jadi di sini nih kita asumsi kayak gini ya. Ini kan kemarin tanggal 6 ke 7. Nah, di sini tuh dia punya stokastik tuh udah turun. Harga sahamnya di atas tapi stokastik udah turun. Nah, ini kan tanda sell dan duar ya, lanjut turun. Gitu ya. Jadi sangat disayangkan buat teman-teman yang masih buy FOMO. Ya, sangat-sangat disayangkan sih. Dan nanti kita akan bahas. Ya, mungkin saya akan bahas lebih spesifik ke dua sektor, coal dan CPO. Ini gimana sih prospeknya, masih prospek atau enggak? Karena hampir semua ARB. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih, seberapa jauh gitu ya, atau seberapa dalam dia akan turun? Apakah udah cukup sampai sini batu bara selesai atau masih bisa berpotensi naik lagi? Nanti akan coba saya bahas. Ya, jadi pastikan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, lalu mungkin kita akan bahas market dulu. Simply saja ya, market masih sama sih 1212, tapi bedanya hari ini dia nggak candle merah, sempat turun tapi cukup ketahan. Naik banyak didukung kayak emiten itu like Unilever atau kayak sebenarnya BRI masih naik gak sih? Kayak masih ya, BMRI gitu ya. BBNI pun nggak dalam-dalam juga. HMSP, Gudang Garam ini kan market cap-nya besar ya. Unilever ini market cap-nya besar nih. Jadi market cukup ketahan lah istilahnya dengan emiten-emiten seperti ini. Tadi kan juga kayak misalnya construction kan tadi juga sempat naik gitu ya. Dan coba kita cek stock gainernya. Saya sih nggak terlalu pantau sih stock gainer tadi, coba ya. PNSE, INTD Tech, Esta, yang stock gainer pun nggak banyak ya. Ada naik cuman ya nggak banyak sih. WIM, ini WIM rekom kita juga, KF rekom kita juga gitu. Jadi hari ini kita banyaknya profit sih, nanti kita share. Oke, DMMX ya inilah Gudang Garam, HMSP ya. Yang market cap besar ya ini aja sih yang ngedukung pergerakannya. Sisanya overall itu correction. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman lihat market turunnya dikit nih. Tapi banyak yang dalam juga karena ketahan sama beberapa sektor tadi. Gitu. Jadi no comment sih, bisa jadi market lanjut naik besok kalau secara siklus. Tapi tergantung ya, karena saya pikir kalau batu bara atau coal-nya atau CPO ini komoditinya ancur lagi nanti malam, maka kan saham batu bara kan potensi ketarik turun. Nah, berarti besok ada change market itu nggak repeat polanya. Karena kan ini repeat ya, hijau besar, merah, hijau besar, correction, hijau besar, correction. Nah, bisa jadi kalau dia udah muncul satu candle tidak mampu bertahan atau tidak mampu buat high baru di 6458, itu udah menunjukkan sinyal kita positioningnya untuk sell dulu atau reduce porsi dulu. Kenapa? Karena ketika dia tidak mampu buat high baru, ya, ini akan dia buat swing high. Ya, namanya dia buat swing high baru. Ini adalah patokan resisten baru dan probably minggu depan gitu ya, atau next candle-nya itu istirahat dulu. Ya karena wajar lah ya, market sudah naik cukup banyak. Jadi harus ada sedikit correction yang sangat sehat.
Ya untungnya sih rotasi sektornya. Jadi batu bara CPO turun masih di cover sama consumer goods. Jadi overall ya masih ketahan lah marketnya, maksudnya nggak ambles. Ya, kita doain sih cuman ya koreksi-koreksi sehat aja. Nah, jadi watchlist juga untuk besok, tetap berhati-hati. Ya, tetap berhati-hati. Gitu. Kalau dilihat dari inflow-nya gimana Om Silent? Nah, kalau kita cek dari inflow-nya, ini masih oke gitu. Oke, ASI exit. Ya, wajar lah ya ASI. Kemarin kan bandar ASI-nya pun masuk kan. Jadi kalau kita cek, ya, tuh. Overall masih akum dari kemarin 300 miliar. Jadi oke aja, bahkan total 2 hari kemarin BCA BRI itu udah 2,5 M loh, 2,5 triliun loh. BMRI, BCA, Pegas, Unilever, WTR, PTBA. Nah, ini unik nih. Ya, Adro. Om, saham batubara ARB gitu. CPO ARB, TAPG gitu kan perwakilannya. Tapi kok sahamnya asing masuk semua? Ah, ini kan menarik. Ya, nanti kita akan bahas coba di belakang seperti apa. Oke, jadi dari sisi foreign saya pikir oke lah untuk market masih coba kuat di push. Ya tinggal positioning kita entry aja sih. Jadi market besok no comment. Mungkin agak berat gitu ya. Mungkin gak akan, seperti saya bilang, gak akan hype lagi 2% terus. Cuman ya kita bisa manfaatin sektor-sektor atau emiten-emiten yang belum naik cukup tinggi gitu. Jadi ya manfaatin aja seperti itu. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke trade down dulu aja. Oke, sebentar ya. Oke, maaf ya, tadi ada telepon nih dari Bandar Batubara kayaknya ya. Bercanda ya. Kita cuman retail biasa ya, nggak mungkin lah ada bandar gitu kan. Malah hari ini nanti saya cerita ada satu rekom, belum cut loss sih, tapi mungkin potential cut loss juga. Ya namanya gorengan kan, kita main ketat ya. Agak di prank sih, jujur saya pun agak di prank nih sama bandarnya. Ya, tapi nantilah transparansinya kalau sudah cut loss. Ya, nanti saya transfer. Jadi, saya beli, lalu saya lihat ada grup-grup lain juga kayak pada masuk, karena kan memang teknikalnya jujur oke banget. Tapi bandarnya manfaatin untuk guyur. Karena kan ketika dua grup bersamaan masuk, kan beatnya tebel-tebel ya pasti. Wah, bandarnya manfaatin langsung haki. Langsung guyur habis-habisan. Gitu. Jadi, bukannya saya yang kenal bandar, kayaknya kita VVIP ini nggak disukain bandar mungkin ya. Tapi overall kita profit hari ini. Ini yang tanggal 7 kemarin. Di tanggal 6 kemarin. Itu ada Fire. Ya, Anda bisa cek lah Fire itu highest-nya sempat ke 750. Gitu ya. Kita profit 8-10%. Lalu ini yang hari ini. Pertama di ISSP. Jadi kita udah rekom ISSP dari tanggal 30 September. Ya, TP 314320. ISSP closingannya sadis ya. Jadi hari ini banyak yang guyur sih. Dan ya sangat disayangkan aja sih. Ini CCBK nih guyurannya sadis banget. Saya nggak tahu ya kenapa. Tapi guyurannya sadis ya, kita sudah TP sih. Udah aman. Kayak gitu. Nah, lalu nextnya ini ada Aisyah. Ini kita rekom 6 juga untuk di hari Rabu ya. Rabu sore di... Aisyah udah dari jam 11. Ya, cuman baru TP tadi. Closingan Aisyah juga dibanting sih. Ya, dia highest-nya sempat 256. Gitu. Lalu overall KF ini watchlist ya, sekalian lah saya kasih watchlist IRA, INAF, KF. Oke, dan KF jadi alternatif kita buy on breakout di 939 gitu. Jadi kalau kita di VVIP tuh always dari bawah. Ya, always dari bawah. Jam berapa ini? 939 itu di sini. Bener-bener baru pas mau breakout, teman-teman. Bener-bener pas baru mau breakout. Ya, breakoutnya kan di berapa? Kita kan buy 2540, 2560. Berarti kan di sini ya. 2560, 2540. Itu masih dikasih beli bahkan di sebelum breakout, tapi kita karena buy on breakout kita beli di sini. Jadi kita buy itu cukup banyak ya, dikasih menitnya sampai hit TP dari 939 itu hit first TP di jam 10.04. Jadi ya 10 menit langsung hit. Bahkan closingan pun menarik gitu. Saya udah bilang untuk teman-teman VVIP, Anda mau nge-swing di farmasi oke. Karena teknikal masih bagus. Ya,
Inflow-nya juga bagus sih. KF Enough sama aja menurut saya, salah satu aja ya gitu, dan saya prefer ke KF sih. Ya. Buat yang baru beli, atur area beli masing-masing. Saya no comment. Gitu ya, tapi untuk VVIP kita tinggal kawal aja. Ini 1 2 3. Lalu yang keempat ada Beef. Ini adalah menu swing kita yang kedua kali. Dulu kita udah sempat TP di sini. Lalu kita buyback lagi dan TP lagi. Highest di 95, dan Beef ini saya nggak tahu, pasti ada grup nih yang HK. Ini udah pasti. Ya, tadi saya lupa ada Becky, ada IEP, dan mereka jadi seller. Gitu. Jadi ya pasti ada grup yang gerakin sih. Bukan kita ya, karena kita tuh belinya di bawah. Kalau kita TP ya, kita yang TP. Tapi kalau yang ngegerakin itu bukan kita. Gitu. Saya nggak tahu lah siapa. Tapi intinya sih kita profit sudah. Ya, ini profitnya lumayan sih. Kita buy itu 8385, ya kan? Kita TP di sekitar 9295. Enggak tahu, 7 sampai 10%. Pada marketnya hari ini kurang bergairah tapi lumayan. 1 2 3 4. Ya, oke, today kita ada 4 yang profit. Jadi, hampir semua rekom kita udah hit. Ya, yang window dressing sebagian udah ada yang kena TS, sisa ada 1 swing yang belum jalan, 1 on track yang belum jalan, sama tadi 1 spekulasi menuju sore belum jalan. Lalu closingan ini saya ada 2 emiten spekulasi. Nah, ini spekulasi sih. Gitu. Jadi kalau kita di VVIP selalu cari yang belum jalan atau minimal sahamnya memang uptrend, tapi belinya tuh pas koreksi. Gitu. Jadi kita nggak beli pas candle-nya pucuk. Anda bayangin, ayo kita beli menu sore UNTR ARB. Ya. Opening ARB, Anda cut loss panik. Oke, menu sore beli ITMG ARP. Jadi saya nggak suka. Nah, tapi kalau besok dia koreksi bisa aja saya beli. Kenapa? Karena ya udah turun dan resiko ruginya jadi lebih rendah. Gitu. Jadi minimal teman-teman tuh kalau trading mandiri, ya pesan saya satu sih. Anda kalau masih benar-benar belum terlalu paham cara kerja bagaimana suatu saham itu bergerak, better belinya tuh pas koreksi. Udah, itu aja dulu. Jangan beli pas di candle kayak gini. Oke, Anda mungkin bisa profit, karena kan momentumnya lagi ada. Tapi, nggak akan selalu profit. Paham ya? Jadi nggak akan selalu profit. Jadi better, buy-nya itu selalu pas merah. Gitu. Oke? Jadi itu profit kita. Buat yang mau download, kita punya mobile apps juga dipersilakan. Gratis. Ya insya Allah bulan ini kita akan launching mobile bot kita. Live signal dan juga screener. Jadi teman-teman nanti akan rencana saya kasih gratis 1-2 minggu buat user member free trial. Ya fasilitas gratis biar teman-teman yang trading mandiri pun bisa kebantu dari bot kita. Gitu ya. Jadi buat yang belum download silahkan. Oke, lalu buat yang mau join VVIP, ini promonya hingga 10 Oktober. Jadi sisa berapa hari lagi. Jadi manfaatin aja buat yang mau promonya ke t.me/staff_silent. Ya, atau ke Sirici buat teman-teman yang sudah kenal. Ya jangan ke yang lain ini ya. Akunnya ini @staff_silent. Oke? Seperti itu. Nah, lalu kita langsung check it out ke pembahasan requestan ya. Mungkin agak singkat aja karena kita akan lebih banyak bahas untuk batu bara dan coal. Saya yakin teman-teman, batu bara dan CPO. Karena mungkin teman-teman akan lebih penasaran juga, dan saya yakin mayoritas dari viewers di sini pasti ada beli kan. Ya mungkin ada yang nyangkut. Nah, kita akan bahas secara singkat GPRA. GPRA gorengan, ya wajar dia naik karena tadi marketnya juga nggak mendukung. Overall oke sih, saya nggak tahu nih siapa yang ngegerakin ya untuk GPRA. Oh, ada CP. Nah, ini kan kita tahu ya ada CP buy di 84. Jadi mungkin feeling saya akan masih ada tarikan sih. Ya masih ada tarikan gitu untuk GPRA. Kalau mau buy, stop lossnya bisa first di 83 ya. Atau kalau mau nyantai di 80. Kalau mau untuk TP ya bebas sih. Ya target ya minimal di sinilah di 8889. Kalau mau, menurut saya masih ada potensi digoreng. Oke, PTB nanti ya. Oke, PTB nanti, MPPA. Nah, ini menarik nih sekalian deh. Baik yang nanya, MPPA, MLPL nih gimana? Tech stock makin hancur, saya nggak mau cut loss gitu kan. Nah, buat yang belum beli atau mungkin sudah beli, mau coba nambah atau baru mau beli, itu menurut saya ya, ARB 1-2 kali lagi tuh udah oke banget sih untuk entry. Karena
minimal itu risknya udah rendah menurut saya. Contoh, besok MLPL ARB itu kan udah deket-deket 400. Itu udah ini sih menurut saya udah cukup murah sih. Ya karena hari ini pun ya memang Bandar masih jualan ya. Ini Bandar masih jualan banget. Keras ini Bandarnya. Ya jadi cuman daya jualnya udah makin rendah. Makanya saya pikir 1-2 kali lagi udah bisa spekulasi. Kalau Anda yakin kedua emiten ini masih memiliki prospek di kemudian hari. Kalau Anda tidak yakin prospeknya bagus, ya boleh aja sih, cuman pakai technical. Contoh, saya beli MLPL nih, besok Xerox stop loss di 380. Gitu. Karena kan udah low risk ya. Anda beli di 400, stop loss 380 ya 5% lah. Tapi sekali dia rebound itu bisa 10% sampai 20%. Bayangin, dia dari 400 balik ke 500 aja itu udah 25%. Jadi risk rewardnya cukup besar. Ya, terlepas dari prospeknya. Makanya saya pikir cukup oke. Gitu ya. Ini berlaku untuk MPPA, MPL, Medco, Oil. Selagi dia correction masih di atas 550, 555, oke. Ini kan resisten ya. Sudah jadi support setelah ditembus. Nah ini, lagi kuat di atas ini oke aja. Ya. Lalu truck buat penan. Ya, kalau bisa kita bilang dia buat penan. Jadi ini juga dia buat kayak cup, scanning scallop, ini kayak penan. Anda bisa sebut ini kayak ascending triangle ya, karena dia makin ngerucutnya ke atas gitu. Jadi kan tinggal movement untuk breakout gitu ya. Tapi overall sih penan atau ascending boleh lah. Intinya ini masih change bullish. Cuman balik lagi ya, kalau sampai dia closing di bawah garis merah, ini akan jadi kurang bagus. Itu aja kuncinya. Lalu Harum, saya lupa, tapi di grup saya VVIP saya udah bilang ya, untuk Harum itu 8.000 ke bawah itu udah bisa spec buy. Dan betul saja closingnya di 8.250. Dan ini bagus nih, candle-nya bagus. Ya, buat yang udah serok udah profit. Gitu. Jadi kalau ada yang nonton, saya juga sering recall nih di morning briefing, banyak yang nanya, "Kom, Harum gimana?" Tunggu aja 8.000 ke bawah. Ya, dan terbukti ya, Anda udah profit. Nah, ini yang saya maksudkan. Setidaknya Anda gak paham teknikal, beli itu pas merah. Jangan beli pas hijau. Ya, jadi minimal chance kita untuk profit jadi lebih besar. Gitu. Oke, untuk batu bara nanti, CPO nanti, properti ini juga ascending nih. Cuman ya gimana ya, ini belum ada momentum ya. Dan kalau gini terus, kalau marketnya ngedown bisa patah. Karena ini kayaknya kuat banget ya si PPR ini 234, 240 ini kayaknya area sakral banget yang belum ditembus-tembus sih. Lalu kalau dari sisi Bandar so-so lah ya. Masih ada distribusi tapi ya netral sih, maksudnya distribusi normal aja, belum masif. Masih oke sih secara swing, cuman entah kenapa feeling saya untuk property construction masih ada potensi rejection. Ya, ini juga sama nih, stokastiknya udah mulai mau keluar, udah turun ya. Jadi dalam jangka pendek mungkin ada turbulence. Ya mungkin mirip seperti batu bara. Tapi mungkin nggak ARB. Karena kan kalau komoditi kan pasti nge-trigger. Sedangkan kalau construction property kan kalau nge-trigger tuh bukan komoditi gitu. Jadi feelingku nggak ARB sih, cuman potensi koreksi. Ya, dan sebenarnya bisa jadi kesempatan untuk Anda beli. Tinggal cap-cip mau pilih yang mana. Ya, atau cari yang legging bisa. Main break, oke, ini salah satu sektor juga yang bisa di watch sih, main Java. Kalau yang gorengannya ada WMUU, ini bisa di watch. Ya, dan main pertanyaannya apakah breakout? Ya, breakout di 825, 815 breakout. Dan kalau kita cek coba Bandarnya, breakout dengan volume ya, breakout dengan akum. Jadi oke, bisa di watch nih untuk main. Nickel, KF udah saya bilang oke untuk swing ya, karena dia baru breakout 2550. Unilever oke, pertanyaan menarik. Nah, saya sambil cerita Unilever ya. Kunci Unilever untuk reversal, oke, ini kalau dibilang ini divergence lah ya, karena volume spike lalu dia divergence. Ya, ini divergence bullish karena dia turun di sini tapi di indikatornya dia naik. Ini namanya divergence. Nah,
kuncinya, ini kan dia udah breakout. Ya, meskipun ada, ini kan 5.000 agak berat ya, wajar lah. Nah, ketika dia breakout, mungkin akan correction. Nah, asal dia koreksi, pertama, nggak balik ke 4.500 ke bawah, dan atau, ya, dia koreksi tapi tidak lebih rendah daripada low yang terakhir di 38. Oke, jadi kalau saya simulasikan, contoh nih, besok Unilever turun. Turun ke berapa, Om? Misalnya turun ke, ini saya kotakin ya. Misalnya turun ke 4.600 di sini. Ya, atau misalnya di 43 deh, marketnya lagi jelek di 43. Tapi di sini dia buat swing low baru. Artinya dia tidak buat low yang lebih rendah lagi. Dia lanjut buat high baru, misalnya di 5.300 atau 52. Nah, kalau seperti ini terjadi, ini sudah saya bisa bilang 80% udah ciri uptrend. Karena dia udah buat higher low, dia udah buat higher high, udah uptrend. Ya, dan Unilever kita cek inflow-nya hari ini ada inflow ya, meskipun ada bandar exit dari dulu sih Unilever bandar exit, tapi ada inflow. Inflow-nya pun bahkan di harga cukup tinggi ya. YU, KZ nih harganya di atas semua. Jadi saya rasa masih ada potensi untuk digoreng. Cuman balik lagi hati-hati. Ya, hati-hati dan disiplin. Tapi dilihat dari volume sih tinggi ya, karena di volumenya bahkan volume weekly-nya termasuk yang tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir, atau bisa kita bilang sih mungkin udah sejak 10 tahun terakhir kali ya. Oke, 8 sampai 10 tahun terakhir ini volume harian tertinggi. Gitu. Jadi menarik sih, menarik. Unilever menarik banget. Ya cuman buy-nya balik lagi pas merah. Oke, BBYB belum ada momentum. Ya belum ada momentum, jadi ya masih di situ-situ aja. Kios masih ARB tadi udah sempat rebound pendek ya. Ya kalau udah exit selamat. Technical patah nih tinggal terakhir ada di sekitar 78 sampai 76. Ada last change untuk dia technical rebound. Buat yang mau spekulasi besok bisa coba pantau kalau di ARB dia bangkit. Ya, tapi secara tren jangka pendek udah patah. Oke, dalam jangka pendek ini udah masuk downtrend. Ya, IMJS closingannya so far good. IMJS IMAS tadi good. Udah correction, bertahan di atas 440, bagus banget ya, pas banget di atas support. Probably mungkin dia akan technical rebound ke sekitar 448, 490 sampai 500 kali. Jadi probably dia akan rebound di sini dulu. Nah, nanti penentuan nih. Bisa jadi kayak MLPL, naik lanjut masih turun karena kan trennya baru ada potensi untuk buat lower high ya, dan lower low. Dia buat high yang lebih rendah, dia buat low yang lebih rendah. Nah, jadi patokan di 500. Kalau dia nggak bisa sustain di atas 500 itu berat. Sama kayak Mari. Ya, Mari dia kalau belum bisa balik 500-an, ini ya akan koreksi lagi. Cuman rebound untuk lanjut turun. Gitu. Oke, untuk agro masih sideways. Ya, ini baru membal-membal. Kalau mau buy ya dekat-dekat 2000 aja. Oke. WH falling wedge kah? Falling wedge ya. Bisa sih. Ya, bisa sih. Oke, bisa falling wedge. Ya, dan ketika marketnya jelek ini bisa jadi watch sih. Menarik lah, WH juga bisa jadi watch. Ini saya kelewat sih. Karena tadi kita udah banyak TP, saya pun belum banyak screener karena saya pikir besok Jumat ya nanti aja deh weekend baru nge-push lagi. Ya overall oke, apalagi bisa lolos 244 ya, ini 240 244 kalau bisa jebol sih oke sih untuk WH. Ya ini bisa dipantau nih besok. SMBR, MLPL sudah, Yellow potensi dekat, apakah potensi ke 500? Jebol kuat dulu di 450 ya. Dia bisa kuat di 450 460 baru ada potensi. Ya, untuk Yellow. Lalu gorengan-gorengan SMNT patah tren, tapi kalau mau spek buy bisa besok antri di 190 ke bawah kalau mau. Ya, stop loss masih di 177 untuk SWAT. Gorengan juga ini ya. Tapi saya kasih supportnya aja sih. Supportnya ada di... Wah, ini saya nggak jadi bahas ini ya. Saya nggak jadi bahas CPO nih sama call. Bentar. Support pendek itu ada di 110 ya. Jadi kalau mau main ketat
ya jebol 110 out dulu gitu. Kalau mau support nyantai agak jauh sih, saya nggak rekomen. Jadi kalau mau buy cut loss di 110 TP suka-suka. Oke. Mari sudah, GPR sudah, BBRI target Windrest ini udah 4000 ya, target saya udah tembus. Maybe 4345 sih. Ya, 4345. Ini ada area resisten juga. Jadi ya inilah. Ya sorry, 44 ya. 4445. Ini adalah target BBRI. Lalu Aisyah bisa jadi swing? Bisa aja sih. Ya, karena kan dia baru breakout juga. Gitu ya, saya nggak tahu nih bandara hari ini masuk banyak gak sih? Karena tadi kayaknya ada CP masuk sih. Oke, CP ada entry. Ya overall masih inilah ya, masih oke lah. Ya masih ada akumulasi. Bisa spekulasi ya, tinggal banyak pas merah. Unilever udah breach. Masih sideways. Ya seperti yang saya bilang, dia kalau belum bisa lolos 2250 masih berat. Gitu. Jadi belum breakout ya balik lagi ke mana? Ke 2100 ke bawah. Jadi antrinya besok di 2100 ke bawah aja. Gitu. Untuk boss ini nanti batubara nanti window dressing dipercepat atau di prank. Oke, ini pertanyaan kemarin ya, saya mau jawab. Jadi menurut saya bisa potensi Oktober digas, November istirahat, apalagi nanti ada isu tap off gitu ya. Nanti Desember jalan lagi. Bisa. Karena pada dasarnya window dressing itu kita nggak bicara pasti pasti dari November naik. Enggak. Ada kok yang November turun, ada kok yang Desember turun, ada kok yang Januari turun, tapi jarang terjadi. Nah, cuman setiap window dressing nggak pasti start dari November. Ada yang Desember baru jalan, Desember akhir baru jalan, bahkan ada yang puncaknya Januari baru gerak. Makanya kan ada istilah January effect. Setelah window dressing, Santa Claus rally, muncul istilah lagi January effect. Gitu. Karena Januari sering juga marketnya bullish. Gitu ya. Jadi prank atau tidak lihat teknikal aja sih. So far teknikal yang masih bagus kita bisa ikut. Gitu aja ya. Lalu INKP bisa cicil nih. Ya ini udah merah-merah bisa cicil. Friend baru technical rebound ya. Dia kalau belum bisa lolos 107 ke atas kayaknya masih berat. Jadi cuma naik ke technical rebound untuk lanjut turun. Gitu ya. Oke, masih ada waktu sekitar 3 menit. Ya, saya simpulkan aja seperti ini. Saya ambil sampling aja biar teman-teman lebih paham. Oke, Adro tadi auto reject bawah, dan kalau Anda ngecek, ya ini kebetulan banget sih. Bahkan ini ada satu broker. Dia serok di ARB pas closing. Anda bisa cek. Ini kasat mata aja ya. Anda hitung, dia buy-nya tuh udah pasti 50.000 lebih. Di ARB. 50.000-nya Adro, ya 5 juta lembar ya, kali 1735, 8 miliar. Sekali beli. Nah, di sini membuktikan sebenarnya, ya ini pandangan saya sih. Ya, hari ini bahkan ya, si KI belinya ternyata 750.000 lot. Nah, coba kita hitung. Ini sampling ya, 750.000. 7 berarti kan 750.000. Ya berarti 75 juta lembar dikali 1735. 130 miliar masuk pas ARB. Jadi ini kalau bukan duit, ini apa? Itu pertama. Ya ini belum BK, belum AK. Oke. Lalu berikutnya, kenapa sih Om kok mereka mau beli banyak? Padahal harga batu bara semalam turun 10%. Nah ini jadi pertanyaan. Harga batu bara turun, itu udah pasti. Kenapa? Karena udah 3-4 hari dia udah naik. Seperti yang saya bilang, ada emiten ARA 3 kali. Dia kalau ARA 3 kali 25 berarti kan 75% ya. Atau kalau compounding berarti sekitar 80-90%. Kalau udah naik 90%, turun 30%, boleh gak? Ya boleh, kenapa enggak? Naiknya masih sehat kok. Nah, ini yang menurut saya harga batu bara semalam itu ya sehat banget. Gitu. Dan sebenarnya ini kesempatan untuk kita buat yang ketinggalan batu bara bisa coba spekulasi.
Oke, balik lagi saya selalu bilang minimal belinya tuh pas merah. Jadi ya kalau cut loss pun nggak gede-gede banget daripada kita buy-nya di pucuk. Nah ini contoh Adro. Lalu KPTB tadi kan kita cek asingnya masuk. Ya, ini yang jualan overall ada bandar tapi ya retail juga banyak. Di Adro juga tadi retail. Ya, ada PD gitu kan. Lalu kalau Anda cek Indi, ini bandar utamanya BK masih akum. Lalu Doit, saya nggak tahu bandar atau bukan. Oke, Doit netral. Ya, tapi kalau dari Adro atau mungkin coba ITMG juga masih akum. Jadi, ketika emiten-emiten ini pada hancur, hari ini pada ARB, ini bandarnya masih akum. Dan bahkan akumnya lebih gila. Nah, kalau kita mau coba track dari waktu batu bara booming, berarti kan di sekitar 2 minggu lalu ya. Nah, kalau kita coba track dari sini, Adro deh contoh. Si KI mereka rata-rata di 1671. Contoh ya, ini kan berarti ketika besok Adro ARB sekali lagi. Kita contoh misalnya amit-amit batubara nanti malam merah. Ya, batubara nanti malam merah, panik selling lagi misalnya koreksi lagi 7%. Berarti harga Adro ARB-nya besok di 16-15. Nah, bayangin si KI yang udah beli 1,3 juta lot, 200 miliar lebih. Itu posisinya floating loss. Dan saya yakin mereka akan cari cara untuk mengangkat harga si Adro untuk nggak turun. Ini baru KI ya. BK, CG, bahkan kayak AK, AZ, YU, OD ini pun harganya tinggi. Jadi, menurut saya besok kalau batubara dikasih koreksi satu kali lagi, itu kesempatan kita untuk entry. Tapi disclaimer untuk trading plan, saya nggak share. Teman-teman silakan atur masing-masing. TP silakan atur masing-masing. Paham ya? Ini yang saya lihat dari sisi foreign dan broker summary. Oke, kita sampling lagi apa PTBA. Dari tanggal 20-an waktu batubara mulai digas, kita lihat rata-rata berapa. Bahkan ZP pembeli kedua rata-rata 27-20. Posisinya udah minus. Kalau besok turun lagi 6%, posisinya jadi minusnya udah hampir 10%. Bayangin. Ya dia udah beli hampir 200.000 lot, 300.000 lot, hampir 100 miliar lebih. Gitu ya, hampir misalnya udah 100M. Minus 10%. 20 miliar. Jadi saya rasa bandara pasti akan nahan. Nah cuman mungkin besok panik selling dulu, nanti baru ditambah tuh di bawah. Bandara mungkin akan buyback gila-gilaan lagi di bawah. Atau bisa juga besok udah nggak ARB. Nanti kalau nanti malam batu baranya hijau lagi, saya yakin nggak ARB. Dia langsung technical rebound signifikan. Karena mau bagaimanapun nih gap semua nih. Nah ini gap-gap ini sebagai target price kita sebenarnya. Adro, PTBA, ITMG, Indi, Doit. Anda tadi kalau ngomong Doit udah tutup gap ya. Sayangnya sih tutup gap. Fire nggak ada gap. Ya, cuman kan Fire kan perusahaan yang berinvest. Saya nggak tahu sih, Fire ini kan setahu saya di bidang investasi ya. Perusahaan investasi kayak Saratoga. Cuman memang dia relate dengan batubara gitu. Nah, tapi kalau kita fokus yang blue chipnya aja, itu gap semua. Dan menurut saya kesempatan aja sih untuk kita bisa spekulasi entry. Ya, ini kesimpulan dari saya. Lalu kalau CPO gimana? Kalau CPO kita ambil sampling apa ya? Anda mau apa deh? Ini kayak CPO juga gorengnya mirip-mirip ya. Nah, kalau CPO kita coba cek Leship deh. Setahu saya Leship nih yang akumulasi juga gila. DX, ZP, BK, jelas ini akumulasi. Nah, kalau kita track si DX yang beli paling banyak itu di 1414, posisinya pun udah minus. Jadi bayangin harga CPO-nya pun seingat saya per sekarang masih naik, tapi sahamnya udah floating loss. Jadi cepat atau lambat harusnya bandara akan ngangkat nih. Ya. Lalu ZP berikutnya harga beli 1376. Besok kalau turun lagi minus lagi ARB, berarti kan sekitar di 1300. Wah ini bandar udah rugi banyak. Pasti mereka akan cari cara untuk ngangkat. Jadi menurut saya ini kesempatan. Karena dari technical ya saham yang uptrend mentok-mentok koreksi cuma 2 kali.
gitu. Kalau untuk CPO mungkin ada chance untuk correction 1 kali lagi. Tapi kalau kayak batu bara yang naiknya sudah banyak, dia udah koreksi 3 kali 4 kali, itu udah sehat banget sih menurut saya. Jadi kesempatan ya menurut saya. Cuman balik lagi disiplin, atur trading plan-nya. Anda udah belajar teknik support resist gitu kan, Anda silakan pakai ilmu Anda untuk stop loss dan juga untuk TP. Ya, tinggal pilih sih. Saya rasa hampir semua inflow-nya sama ya. Misalnya kayak Leship, Simpe, apalagi Simpe juga di akum ya. Cuman nggak sebesar Leship sih. AALI coba. Oh, ALI enggak ya. Ada distribusi. BWPT misalnya. Ada BB, ada MG. Lalu banyak sih DSNG. Nah, ini kan akum semua ini. Ya, akumnya berapa di 600. Nah, lalu TAPG. Wah, ini TAPG bahkan crossing ya kemarin, tapi 1 juta. Gitu ya, sampai 2 juta setengah lot gitu. Lalu apalagi ya, CSRA cuman lotnya tipis sih. Ya, jadi overall masih inflow. Ketika turun pun, ketika mereka correction pun kayak Leship, ini dia di akum harusnya ya. Oh, distribusi, sorry. Ya oke, sorry, distribusi, tapi overall itu bandar masih pegang. Ya, BWPT correction, YP jualan, tapi masih diakum sama MG sama YJ. Ya, Simpe distribusi sih. Ya kayak CPO masih distribusi sebagian. Cuman nggak masif karena bandar utamanya nggak ada yang exit. Gitu. Jadi menurut saya kesempatan sih. Ya sama kayak Medco ya. Kalau kita cek Medco, bahkan ada akumulasi dari YP. Ya kalau kita track Medco dari minggu kemarin, ya OD, YUFS itu rata-rata ya di 550. Besok kalau di ARBSK lagi udah rugi. Jadi menurut saya kesempatan aja sih. Itulah kesimpulannya. Ya sisanya Anda bongkar-bongkar sendiri sih. Kalau di VVIP saya udah kasih tuh pilihan yang menariknya apa. Gitu. Ya jadi kurang lebih itu aja sih tentang batubara dan coal. Intinya tetap disiplin aja, atur money management. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan market. Jadi tetap berhati-hati. Ya, saya doakan yang terbaik lah untuk kita semua. Jadi saya tutup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.